Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saifullah M, NIM 1931041176 dari kelas PJKRE 2019. Di video kali ini saya akan membahas tentang konsep dasar perkembangan motorik. Tapi sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu motorik. Motorik adalah suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan perilaku gerakan yang dilakukan oleh tubuh manusia. Pengenalan motorik biasanya digunakan dalam bidang ilmu psikologi, fisiologi, neurofisiologi maupun olahraga. Yang kedua, apa itu perkembangan motorik? Perkembangan motorik adalah proses perkembangan gerak pada anak. Pada umumnya gerakan tersebut didasari oleh kematangan fisik dan saraf pada anak. Perkembangan motorik terbagi menjadi dua, yaitu motorik halus dan motorik kasar. Motorik halus adalah kemampuan untuk menggerakkan anggota tubuh yang melibatkan saraf, tulang, dan otot untuk melakukan aktivitas tertentu. Sedangkan motorik kasar adalah gerakan tubuh yang menggunakan otot-otot besar, sebagian besar atau seluruh anggota tubuh yang dipengaruhi oleh usia, berat badan, dan perkembangan anak secara fisik. Selanjutnya itu konsep perkembangan motorik. Pertama, motorik sebagai istilah umum untuk berbagai bentuk perilaku gerakan manusia. Yang kedua, sedangkan psikomotor khusus digunakan pada domain mengenai perkembangan manusia yang mencakup gerak manusia. Yang ketiga yaitu motorik, lingkupnya lebih luas dibanding psikomotorik, meskipun secara umum motorik sinonim digunakan dengan istilah gerak. Kita masuk di definisi perkembangan motorik. Yang pertama, perkembangan motorik adalah suatu perubahan dalam perilaku gerak yang memperlihatkan interaksi dari kematangan makhluk dan lingkungannya. Yang kedua yaitu pada manusia, perkembangan motorik merupakan perubahan kemampuan gerak dari bayi sampai dewasa yang melibatkan berbagai aspek perilaku dewasa dan kemampuan gerak. Sekelompok pakar perkembangan motorik memunculkan sebuah definisi dari perkembangan motorik, yaitu sebagai perubahan dalam perilaku gerak yang merefleksikan interaksi dari kematangan organisme dan lingkungannya. Yang keempat, definisi ini yakni masih melahirkan dua pandangan yang berbeda. Yang pertama, perkembangan motorik lebih memperhatikan pada gerak yang dihasilkan movement produk, atau yang kedua, kelompok lainnya memandang bahwa perkembangan motorik lebih menekankan pada proses gerak atau movement proses. Keogh dalam Pioneer 1996 menjelaskan bahwa perkembangan motorik dapat didefinisikan sebagai perubahan kompetensi atau kemampuan gerak dari mulai masa bayi atau infansi sampai masa dewasa adulthood, serta melibatkan berbagai aspek perilaku manusia. Kemampuan motorik dan aspek perilaku yang ada pada manusia ini mempengaruhi perkembangan motorik, dan perkembangan motorik itu sendiri mempengaruhi kemampuan dan perilaku manusia. Selanjutnya itu perkembangan kematangan dan pertumbuhan. Perkembangan mencakup dua unsur, yaitu kematangan dan pertumbuhan. Perkembangan merupakan istilah umum yang merujuk pada kemajuan dan kemunduran yang terjadi hingga akhir hayat. Pertumbuhan merupakan aspek struktural dari perkembangan, sedangkan kematangan berkaitan dengan perubahan fungsi pada perkembangan manusia. Selanjutnya itu mengukur perkembangan motorik. Mengukur perkembangan motorik terdiri dari tiga, yaitu pertama, mengukur perkembangan motorik yang dapat dilakukan secara kualitatif maupun kuantitatif. Yang kedua yaitu metode produk, yaitu merupakan pendekatan untuk mengukur gerak, hasil akhir, outcome, dan gerak tersebut dianalisasi. Yang ketiga yaitu metode proses, merupakan pendekatan yang berorientasi pada proses dan menekankan pada gerak itu sendiri. Lanjut yaitu prinsip perkembangan motorik. Prinsipnya itu satu, bergantung pada perkembangan otot dan syaraf. Yang kedua, belajar motorik dapat terjadi sebelum anak matang. Yang ketiga, mengikuti pola yang diramalkan. Yang keempat, dimungkinkan menentukan norma perkembangan. Dan yang kelima, urutan perkembangan motorik. Yang terakhir yaitu perbedaan individu dalam laju perkembangan motorik. Nilai-nilai dalam perkembangan motorik yaitu 1. Pengalaman, 2. Hak dan kesempatan beraktivitas, 3. Keseimbangan jiwa dan raga, 4. Mampu berperan menjadi dirinya sendiri, 5. Kesehatan yang baik, 6. Kataris emosional, 7. Kemandirian, 8. Hiburan diri, 9. Sosialisasi, dan 10. Konsep diri. Selanjutnya itu tujuan dan fungsi perkembangan motorik. Tujuannya itu perkembangan motorik adalah mengkaji proses pentahapan kemampuan gerak, apakah kemampuan gerak individu tersebut sudah sesuai dengan masanya. Dan yang kedua, fungsi perkembangan motorik adalah penguasaan keterampilan yang tergambar dalam kemampuan menyelesaikan tugas tertentu. Kualitas gerak terlihat dari seberapa jauh anak tersebut mampu menampilkan tugas gerak yang diberikan dengan tingkat keberhasilan tertentu.
Baiklah, sekian video presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dan jika ingin melihat lebih lengkapnya, bisa dilihat di PowerPoint saya sendiri. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.